Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Bertemu lagi dengan Yanda Rifat di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang sangat indah. Sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Ramadan itu kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang wajib yang harus kita laksanakan sebagai umat muslim. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas puasa itu atau puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti apa? Orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta beserta isinya, bahwa Allah itu Tuhan kita semua, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Selama kita percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa, ya. Agar kita senantiasa bertakwa. Takwa itu apa, teman-teman? Takwa itu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah, ya. Harus bagaimana kalau seperti itu? Maka kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kebetulan sekarang hari ini kita akan membahas tentang puasa, menjalankan perintahnya salah satunya adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya. Baik teman-teman, puasa di bulan Ramadan, puasa merupakan salah satu rukun iman, ya. Rukun iman ada berapa teman-teman? Masih ingat? Rukun iman ada 5. Rukun Islam, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa teman-teman? Rukun Islam ada 5, ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bila mampu. Nah, yang kita akan bahas adalah yang keempat ini teman-teman, yaitu tentang puasa. Puasa itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak sembarangan kita langsung berpuasa, ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Sebelum kita membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa, kita juga harus tahu apa itu puasa, ya. Silakan disimak. Puasa menurut bahasa Arab adalah as-saum atau asyam, yang berarti menahan atau mencegah. Puasa menurut istilah berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar, sidik, sampai terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa sebagai umat muslim, yang pertama harus berakal, yang kedua baligh, yang ketiga kuat untuk berpuasa, artinya mampu menjalankan puasa. Untuk selanjutnya, syarat sah puasa beragama Islam, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar. Suci dari darah haid dan nifas untuk akhwat. Dan yang terakhir, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Artinya ada waktu-waktu yang kita harus tahu waktu diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya berpuasa. Contohnya seperti kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya
seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji. Lalu ketika seseorang akan menjalankan ibadah puasa, jangan sampai lupa pada rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama niat. Niat dalam berpuasa Ramadan tentu dilakukan pada malam harinya sebelum terbit fajar. Niat tentu saja dilakukan di hati dengan rasa ikhlas. Niat yang sering kita baca yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shidik sampai terbenamnya matahari. Gitu teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum disengaja, itu sudah pasti kecuali tidak sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga haid dan nifas. Yang keempat hilang ingatan atau gila. Yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa, yang pertama makan sahur, yang kedua mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, yang ketiga membaca doa ketika berbuka puasa, yang keempat meninggalkan perkataan yang tidak berguna, yang kelima memperbanyak amal kebaikan, yang keenam berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma atau air, yang ketujuh memberi makan orang yang berpuasa, yang kedelapan memperbanyak iktikaf. Untuk selanjutnya orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka. Yang pertama orang yang sakitnya parah. Kalau cuman sakit gigi atau flu mah bisa berpuasa. Yang kedua musafir, orang yang sedang dalam kondisi perjalanan jauh. Ya, jadi boleh berbuka puasa. Yang ketiga orang yang lanjut usia yang sudah lemah, kalau berpuasa sudah tidak kuat lagi, itu boleh tidak berpuasa. Yang keempat orang yang sedang hamil dan menyusui, dikhawatirkan kalau misalkan sedang hamil terus berpuasa nanti sakit, atau yang sedang menyusui takutnya air susunya tidak banyak, jadi boleh tidak berpuasa. Namun tetap harus diganti puasanya, bisa berupa dengan qada apabila mampu. Kalau misalkan sudah tidak mampu lagi untuk mengganti puasa dengan puasa lagi, maka dengan fidyah. Selanjutnya di dalam bulan puasa terkandung hikmah yang banyak teman-teman. Di antaranya adalah 1. Kuat memegang amanah. Yang kedua mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga mampu mengendalikan diri. Yang keempat peduli terhadap sesama. Yang kelima menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari Yanda tentang puasa dan ketentuan-ketentuannya. Oh iya, lupa satu lagi teman-teman, belum ke edit. Yanda hampir lupa. Satu lagi teman-teman, ada hal-hal yang merusak pahala puasa ya. Teman-teman berpuasa dari mulai imsak sampai teman-teman dur maghrib ya, terdengar suara azan maghrib, lalu teman-teman berbuka. Tapi ketika berpuasa itu teman-teman malah berantem sama orang tua, berkata kasar, memfitnah, ngomongin orang, terus berkelahi, menonton hal-hal yang tidak baik ya. Walaupun puasa teman-teman lancar sampai maghrib, tapi sangat disayangkan karena pahala puasanya bisa berkurang karena hal-hal yang tercela, perbuatan yang tercela itu akan merusak
pahala puasa kita, akan menghilangkan pahala puasa kita, akan mengurangi pahala puasa kita. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus menahan dari segala hal, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, kita harus menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini dicukupkan materinya sampai di sini dulu. Selain Yanda kasih video ini, Yanda juga ngirim materi yang teman-teman bisa baca di rumah. Misalkan penjelasan dari Yanda kurang lengkap, teman-teman bisa baca di buku dan itu lengkap ya. Sudah Yanda kirim di grup teman-teman ya. Untuk hari ini tidak ada tugas menulis, tidak ada tugas mengisi, hanya membaca materi yang sudah Yanda kirim dan juga menonton video yang Yanda kirim juga. Untuk minggu depan kita Google Meet. Ya, Google Meet-nya teman-teman siapkan buku, pensil, dan juga penghapus. Nanti di Google Meet Yanda akan mengulang kembali materi yang hari ini kita pelajari dan Yanda akan memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu teman-teman harus jawab secara cepat, isi ya. Setelah selesai isi baru teman-teman tunjukkan ke Yanda, kirim ke Yanda lewat WA gitu teman-teman. Untuk hari ini terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Yanda. Kesalahan itu berarti berasal dari Yanda, karena Yanda tidak sempurna, Yanda hanya manusia biasa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.